Kerajaan Tarumanegara. Sejarah tertua yang berkaitan dengan pengendalian banjir dan sistem pengairan adalah pada masa Kerajaan Tarumanegara untuk mengendalikan banjir dan usaha pertanian yang diduga di wilayah Jakarta saat ini. Maka Raja Purnawarman menggali sungai Candrabaga. Setelah selesai melakukan penggalian sungai, maka Raja mempersembahkan 1000 ekor lembu kepada Brahmana. Berkat sungai itulah penduduk Tarumanegara menjadi makmur. Siapakah Raja Purnawarman itu? Purnawarman adalah raja terkenal dari Tarumanegara. Perlu kamu pahami bahwa setelah kerajaan Kutai berkembang di Kalimantan Timur, di Jawa bagian barat muncul kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini terletak tidak jauh dari pantai utara Jawa bagian barat. Berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan, letak pusat kerajaan Tarumanegara diperkirakan berada di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Kalau mengingat namanya Tarumanegara dari kata trauma, mungkin berkaitan dengan kata tarum yang artinya nilai. Kata tarum dipakai sebagai nama sebuah sungai di Jawa Barat, yakni Sungai Citarum. Mungkin juga terletak Tarumanegara dekat dengan aliran Sungai Citarum. Kemudian berdasarkan prasasti Tugu Purbacaraka memperkirakan pusat kerajaan Tarumanegara ada di daerah Bekasi. Sumber sejarah Tarumanegara yang utama adalah beberapa prasasti yang telah ditemukan. Berkaitan dengan perkembangan kerajaan Tarumanegara telah ditemukan 7 buah prasasti. Prasasti itu berhuruf Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti itu adalah 1. Prasasti Tugu. Inskripsi yang dikeluarkan oleh Purnawarman ini ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Desa Tugu, dekat Tanjung Priok, Jakarta. Dituliskan 65 baris tulisan beraksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Inskripsi tersebut isinya sebagai berikut. Dulu kali yang bernama Candrabaga telah digali oleh Maharaja yang mulia dan mempunyai lengan kencang dan kuat, yakni Raja Purnawarman, untuk mengalirkannya ke laut. Setelah kali ini sampai di sana kerajaan yang termasyhur pada tahun ke-22 dari tahta yang mulai Raja Purnawarman berkilauan-kilauan karena kepandaian dan kebijaksanaannya menjadi panji-panji segala raja. Maka sekarang beliau memerintahkan pula menggali kali yang permai dan berair jernih. Gomati namanya. Setelah kali itu mengalir di tengah tanah kediaman yang mulia sang pendeta Nerekeda. Sang Purnawarman pekerjaan ini dimulai pada hari yang baik, tanggal 8 Paroh gelap bulan Falguna, dan selesai pada tanggal 13 Paroh telang bulan Caitra. Jadi hanya dalam 21 hari saja. Sedangkan Chan. Selamatnya bagian dilakukan oleh Brahmana disertai persembahan 1000 ekor sapi. Selanjutnya prasasti Cireten. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Cireten, Hilir, Cibulang, Bogor. Prasasti terdiri atas 2 bagian, yaitu inskripsi A yang dipahatkan dalam 4 barisan tulisan beraksara Palwa dan bahasa Sanskerta, dan inskripsi B yang terdiri atas 1 barisan tulisan yang belum dapat dibaca dengan jelas. Inskripsi ini disertai pula gambar sepasang telapak kaki. Inskripsi A isinya sebagai berikut. Ini bekas 2 kaki. Inskripsi ini disertai pula gambaran. Ini bekas 2 kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah kaki yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah dan berani di dunia. Beberapa sarjana telah berusaha membaca inskripsi B, namun hasilnya belum memuaskan. Inskripsi B dibaca oleh J.L.A. Brandes sebagai Origi Aroe Un Waca. Origire Un Wasa. Sedangkan Hakern membaca Purnawarman Nadam, yang berarti telapak kaki Purnawarman. Yang selanjutnya prasasti Kebon Kopi. Prasasti ini ditemukan di Kampung Muara, Desa Cireuten, Hilir, Cibulang, Bogor. Prasastinya dipahatkan dalam suatu barisan yang dapat oleh 2 buah pahatan telapak kaki gajah. Isinya sebagai berikut. Di sini tampak sepasang telapak kaki yang seperti telapak kaki Arwata, gajah penguasa Tarauma yang agung dalam dan kejayaan. Stop. Prasasti Muara Cianten. Terletak di Muara Kali Cianten, Kampung Muara, Desa Ciaruten, Hilir, Terletak di Muara Kali Cianten, Kampung Muara, Desa Ciaruten, Hilir, Cibungbulan, Bogor. 5. Prasasti Jambu. Terletak di sebuah bukit pasir Koleangkak, Desa Parakan Muncang, Langgung, Bogor.
gajah ini iya. Inskripsinya dituliskan dalam 2 baris tulisan dengan aksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isinya sebagai berikut. Gajah mengagumkan dan jujur terhadap tugasnya adalah pemimpin manusia yang tiada taranya, yang termasuk Sri Purnawarman yang sekali waktu memerintah di Tarumanegara yang baju jirahnya yang terkenal tiada dapat ditembus senjata musuh. Ini adalah sepasang telapak kaki yang senantiasa berhasil menggempur musuh. Hormat kepada para pangeran, tetapi merupakan duri dalam daging musuhnya. 6. Prasasti Cidahiang, Lebak. Terletak di tepi Kali Cidahiang, Desa Lebak, Manjul, Banten Selatan. Dituliskan dalam 2 baris tulisan beraksara Pallawa dan bahasa Sanskerta. Isinya sebagai berikut. Inilah tanda keperwiraan, keagungan, dan keberanian yang sesungguhnya dari Raja Dunia, Yang Mulia Purnawarman yang menjadi panji sekalian raja-raja. 7. Prasasti Pasir Awi. Inskripsinya terdapat di sebuah bukit bernama Pasir Awi di kawasan perbukitan Desa Sukamakmur, Jonggol, Bogor. Inskripsi prasasti ini tidak dapat dibaca karena skripsi ini lebih berupa gambar atau piktograf daripada tulisan. Di bagian atas skripsi terdapat sepasang telapak kaki. Pemerintahan dan kehidupan masyarakat, Kerajaan Tarumanegara mulai berkembang pada abad ke-5 Masehi. Raja yang sangat terkenal adalah Purnawarman. Ia dikenal sebagai raja yang gagah dan berani serta tegas. Ia juga dekat dengan para brahmana, pangeran, dan rakyat. Ia raja yang jujur, adil, dan arif dalam memerintah. Daerahnya cukup luas sampai ke daerah Banten. Kerajaan Tarumanegara telah menjalin hubungan dengan kerajaan lain, misalnya dengan Cina. Dalam kehidupan agama, sebagian besar masyarakat Tarumanegara memeluk agama Hindu, sedikit yang beragama Buddha, dan masih ada yang mempertahankan agama nenek moyang atau animisme. Berdasarkan berita dari Pahien Bitolomo, Tarumanegara terdapat 3 agama, yakni agama Hindu, agama Buddha, dan kepercayaan animisme. Raja memeluk agama Hindu. Sebagai bukti, pada prasasti Ciareuten ada tapak kaki raja yang diibaratkan tapak kaki Dewa Wisnu. Sumber Cina lainnya menyatakan bahwa pada masa dinasti Tang terjadi hubungan perdagangan dengan Jawa. Barang-barang yang didagangkan adalah kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading gajah. Dituliskan pula bahwa penduduk daerah itu pandai membuat minuman yang terbuat dari bunga kelapa. Rakyat Tarumanegara hidup aman dan tentram. Pertanian merupakan pencaharian pokok. Di samping itu, perdagangan juga berkembang. Kerajaan Tarumanegara mengadakan hubungan dagang dengan Cina dan India. Untuk memajukan bidang pertanian, raja memerintahkan pembangunan irigasi dengan cara menggali sebuah saluran sepanjang 6.112 tumbak, kurang lebih 11 km. Saluran itu disebut dengan Sungai Gomati. Saluran itu berfungsi sebagai irigasi untuk mencegah bahaya banjir.